Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ulang lagi ya. Pak Muhammad Sudi juga sudah hadir. Alhamdulillah, Sidoarjo. Mirip dengan Pak Munif. Yuk, kita dari sini aja biar lebih jelas. Wasinfun ya'budullaha ala sabilil hubbi. Nah, ini kelompok ahli ibadah yang ketiga ya. Jadi yang ketiga itu mereka beribadah kepada Allah karena cinta. Karena cinta. Fillahi, kepada Allah. Hatta yasirallahu ahabba ilaihim. Nah, kemarin sampai sini. Hatta yasirallahu ahabba ilaihim mimma siwahu. Mereka itu sangat mencintai Allah dari apapun selain Allah. Nah, gitu maksudnya. Mimma siwahu. Nah, itu. Jadi, kelompok yang ketiga ini, ahli ibadah yang ketiga ini, cintanya kepada Allah itu sangat. Gitu, maksudnya begitu. Mimma siwahu. Dari apapun yang selainnya itu. Jadi selain Allah dia tidak mencintainya. Jadi hanya kepada Allah. Maksudnya begitu. Hingga Allah menjadi yang paling dicintai oleh mereka. Nah, boleh begitu. Jadi mereka itu lebih mencintai Allah. Mimma siwahu. Dari sesuatu selainnya. Gitu. Dari keluarganya, dari anaknya, dari hartanya. Gitu. Awas nih, jangan salah paham. Ketika seseorang sangat mencintai Allah, kemudian mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, itu demi mereka. Jangan salah paham. Demi mereka. Jadi ketika mereka meninggalkan keluarganya, justru keluarganya akan diurus oleh Allah. Gitu. Jadi karena dia saking cintanya kepada Allah, hanya kepada Allah saja. Ya. Dan kalimat meninggalkan keluarga, meninggalkan hartanya, tidak meninggalkan zalim. Ya, awas jangan salah paham. Justru meninggalkannya itu karena saking mencintainya. Sehingga Allah lah yang mengurus mereka. Nah itu, awas jangan salah paham di situ ya. Ada kalimatnya di kitab lain, cuman saya lupa halamannya ya. Gitu. Jadi di Fathur Rabbani itu kalau nggak salah ya. Ada di Fathur Rabbani, cuman halamannya saya lupa itu. Jadi contoh, ini contoh kecil ya. Contoh kecil saja. Ketika anak kita sakit, lalu ada pengajian. Bagaimana? Apa kita nungguin anak yang sakit? Apa kita hadir ke pengajian? Itu salah satu contoh. Ketika seseorang yang betul-betul mencintai Allah, maka dia hadir ke pengajian. Kenapa? Dia menyerahkan anaknya kepada Allah. Artinya menyerahkan itu, dia sudah mengusahakannya sesuai dengan syariat-syariat yang Allah ajarkan. Kemudian datang kewajiban untuk hadir di majelis ilmu. Dia hadir. Gitu. Dan bisa saja dengan hadirnya dia di pengajian itu, maka Allah menyembuhkan penyakitnya. Bisa dipahami ya? Nah, nyanyi muda, Masya Allah. Ternyata nyanyi muda hadir ini. Masya Allah. Tahun baru nih nyanyi muda nih baru hadir lagi. Ya Allah. Nah, gitu. Pencinta ilmu ketika ia meninggalkan keluarga demi mencintai Allah, maka Allah akan memelihara keluarganya. Sip. Insya Allah paham ya. Nah, siapa ini? Al-Karim Tanaman, Masya Allah. Al-Karim Tanaman. Luar biasa nih Al-Karim. Ya Al-Karim ya, subhanallah. Itu. Jadi jangan salah paham ya. Meninggalkan keluarganya tidak zalim. Dia sudah memenuhi hak-haknya. Begitu. Ya. Itu tadi, anak sudah diobati, gitu kan? Kemudian pas ada pengajian, hadir di pengajian. Tidak nongkrongin terus. Karena nongkrongnya kita di depan anak belum tentu menjadi kesembuhan. Ya, Allah lah yang menyembuhkannya. Maka hadir di pengajian. Ya.
Yang penting suasananya aman. Artinya aman, tidak ada hal-hal yang membahayakan secara akal. Nah, begitu. Dan insya Allah, gitu. Mungkin dengan hadirnya itu, ada karomah di situ. Ada rahmatnya Allah di situ. Bukankah kemarin materinya? Bahwa sesungguhnya Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang baik. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya, masih ingat nggak? Al-Hikam. Ya. Masih ingat nggak Al-Hikam? Halaman berapa itu? Al-Hikam kemarin itu. Bahwa rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang baik. Dan siapa orang yang baik itu? Nah begitu kan? Orang yang baik adalah bil a'mali solihati. Akmal di situ adalah bentuk jamak. Yuk, saya ingatkan kembali ini. Nah ini hikam ini. Ya, nih hikam halaman 11 bagian kedua. Ini firman Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu sangat dekat dari orang-orang yang baik. Nah, siapa orang-orang yang baik? Bil a'mali solihati. Orang yang amal-amal solehnya banyak. Itu. Semakin banyak amalan solehnya, maka dia masuk kategori orang yang baik. Dan orang yang baik itu sangat dekat dengan rahmatnya Allah. Dan rahmat Allah lah yang membuat seseorang menjadi sukses. Bukan karena amalnya. Ya, bukan karena perilaku perbuatannya. Bukan. Tetapi ketika dia masuk kategori orang yang baik, maka rahmat Allah itu dekat. Dan rahmat Allah lah kesuksesan bisa diraih. Surganya Allah bisa diraih. Ya, jadi bukan amal soleh. Karena amal soleh itu merupakan tanda. Alamatun wa amaratun. Masih ingat nggak? Ya kan? Kemarin ya. Tuh. Walaupun amal itu tidak bisa mempengaruhi. Wa illam yakun laha ta'thirun fi husulil matlub. Gitu kan? Walaupun amal itu tidak bisa memberikan bekas, mempengaruhi untuk keberhasilan yang dituntut. Ya. Tapi amal baik itu ketika kita lakukan berulang, maka kita menjadi orang baik. Dan orang baik itu rahmat Allah sangat dekat. Nah, begitu kan ya, masih ingat kemarin? Oke, Bu Khotimah orang musafir yang suka nginep di musola. Yang mengajak untuk kebaikan. Insya Allah meninggalkan keluarga. Begitu Bu Khotimah, nggak mesti itu. Oke ya. Nah, mana tadi? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Bentar. Oke, lanjut dulu. Oh, Bu Khotimah, bukan dolim Pak Ustadz. Bukan. Mereka sudah mempersiapkan keluarganya. Ya, Bu Khotimah ya. Sudah dibekali keluarganya. Itu. Iya, sudah dibekali keluarganya. Ya, jadi tidak zolim. Oke. Pak Asep kitabnya Nasoihul Ibad. Yuk, lanjut lagi ya tadi ya. Nah, jadi orang ketika sudah mencintai Allah, mimma siwa, dari sesuatu apapun, nah ini. Itulah ahli ibadah yang ketiga ya. Oke, nah di sini bal hatta la yakuna lahum mahbubun illallah ta'ala. Bentar.
Bentar ya. Saya ulang lagi dari sini. Hatta adalah huruf lil goya. Oh, dari bal ya. Oke. Oke, pencinta ilmu. Bu Khotimah betul begitu ya, Bu ya. Bilau, apa nih bilau? Jadi bal adalah huruf istidrak. Ya. Hatanya huruf lil ghoyah. Jadi kalau ketemu fil mudhari dia menasabkan karena dia menyimpan an masdariyah. Lanya nafi yakuna fi'il mudhari nakis. Ya. Yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah. Begitu. Berarti ini domirnya huwa. Kalau domirnya huwa belum bisa menjadi isim kana. Ya. Maka di depan ada mahbubun. Nah ini menjadi isim kana. Berarti isim kananya adalah muakhor. Ya, isim kananya adalah muakhor. Jadi lahum, lahnya huruf cer, humnya domir mutasil sebagai majrur. Jadi lahumnya menjadi khobar kana muqaddam. Isop snack, alhamdulillah nih beliau hadir. Assalamualaikum Mbak Yai, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, jadi lahum lahnya huruf cer, humnya domir mutasil sebagai majrur, lahum sebagai khobar kana muqaddam. Jadi mahbubun adalah mubtada muakhir yang dirofakan dengan dhammah yang bertanwin. Ya. Ilahnya huruf istisna. Nah, tapi dibacanya Allahu ya. Kenapa? Karena diawali nafi. Ya. Jadi kalau diawali nafi, maka sebetulnya boleh Allah, boleh Allahu ya. Nah, kita ambil Allahu Ta'ala. Nah, begitu ya. Jadi dibacanya rofa. Ta'alanya fi'il madi, fa'ilnya huwa sebagai kalimat iktirodiyah. Bal bahkan gitu. Hatta sehingga gitu. Bagi mereka tidaklah begitu ya. Tidaklah dicintai illa kecuali Allah Ta'ala. Jadi tidak ada bagi mereka yang dicintai kecuali Allah Ta'ala. Oh, begitu. Ini luar biasa nih. Orang kalau sudah ke tingkat yang ketiga ini, udah luar biasa. Segala-galanya Allah. Allah ya. Makanya bisa juga zikir mereka Allah. Allah. Nah begitu. Ya. Pak Hasan tadi masih ada Pak Hasan. Pak Hasan boleh komen Pak Hasan. Perasaan tadi saya baca, saya sapa Pak Hasan ya. Oke, masih ada Pak Hasan? Mana Pak Hasan? Ada Pak Ustadz, alhamdulillah. Ya, ini. Suara saya jelas Pak Hasan di Jepang. Masya Allah, jelas Pak. Luar biasa nih Pak Hasan. Hari ini libur Pak Hasan ya, tanggal 31 ya. Masya Allah. Pak Mas Duki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas banget, lancar jaya, Masya Allah. Luar biasa nih Pak Hasan. Beliau ini di Jepang ya. Ternyata TikTok saya di Jepang suaranya jelas juga. Pak Rahman Teh, assalamualaikum, maaf guru lambat. Mangga Pak Rahman Teh, yuk kita menikmati liburan ya. Oke, lanjut ya. Oke Pak Hasan, tetap semangat ya. Saya ulang lagi ya. Jadi seseorang ketika cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya, maka masuk kategori ibadah mereka pun karena Allah. Gitu. Tidak menginginkan sesuatu apapun. Oh lagi libur. Oke, cuma lagi kayak di dalam kulkas. Dingin bahasan ya. Masya Allah. Ya, pakai selimut yang tebel bahasan. Masya Allah. Lagi musim dingin berarti bahasannya. Oke. Nah, itu. Nyambung kan ya? Bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Jadi
Ahli ibadah itu kan 3 kemarinnya. Ada yang ibadahnya itu karena takut azab Allah, ada juga ibadahnya karena mengharap rahmat Allah. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah ibadahnya karena cintanya kepada Allah. Dan ketika cintanya kepada Allah, maka Allah sajalah. Ya begitu ya. Jadi Allah ahabba ilaihim. Oh, lebih dicintai oleh mereka mimma siwahu, dari sesuatu selain Allah. Ya. Dia hanya cintanya kepada Allah. Bahkan hatta la yakuna lahum mahbubun illallahu ta'ala. Oh, gitu. Sehingga bagi mereka tidak ada yang dicintai illallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Luar biasa ya. Tapi gimana caranya? Begitu kan ya. Agar cinta kita kepada Allah gitu. Ya. Kita berat juga ya. Susah juga untuk cinta kepada Allah itu seperti apa? Caranya gimana? Begitu kan ya. Nah, makanya butuh riyadhah. Butuh latihan-latihan. Begitu ya. Butuh latihan-latihan agar kita tuh betul-betul cintanya kepada Allah gitu. Bukan kepada yang lain. Nah, Pak Ai. Oke, kita ulang dulu, coba kita bahas di Al-Hikamnya ya. Mudah-mudahan membantu untuk bisa paham bagaimana sih agar kita itu mencintai Allah. Nah, begitu kan ya. Oke, sekarang kita baca ulang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai dari mana ya? Dari ini yang ketiga ya. Biar enak. Wasinfun ya'budullaha ala sabilil hubbi fillahi hatta yasirallahu ahabba ilaihim mimma siwahu bal hatta la yakuna lahum mahbubun illallahu ta'ala. Oh. Ini sebenarnya satu lagi ya, biar enak. Satu lagi deh. Nah, ini wawunya adalah istiqnab. Wasababu, dibaca sababu itu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Maka depannya dibaca wujudi, mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof, al-hubbi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Min jihatil mahbubin, min jihatil mahbubi. Ya. Min adalah huruf jar, jihati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof, al mahbubi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Begitu ya. Oke. Jadi saya ulang baca dari sini. Wawunya istiqnab, sababu mubtada yang dirofakan dengan dhamma, wa huwa mudhof. Saya gedein dikit. Nah, wujudi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof. Al-hubbi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Min huruf jar, jihati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof. Al-mahbubi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Oke, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Raudi. Oke, Raudi. Pak Raudi. Amin. Apa tuh Pak Raudi? Ya. Oke. Jadi kalau kita artikan wasababu wujudil hubbi, sebab adanya cinta. Nah, begitu dulu ya. Sebab adanya rasa cinta gitu. Min jihatil mahbubi. Nah, di sini kalau arti aslinya dari arah yang dicintai. Berarti maksudnya apa nih kalau dari arah yang dicintai? Maksudnya pengertian ya atau rasa cinta itu hadir, ditinjau dari segi orang yang dicintai gitu ya. Min jihatil mahbubi. Mahbub itu yang dicintai. Nah, gitu ya. Nah, di sini imma wujudu kamalin fihi. Nah, imma ini adalah huruf tafsil ya.
Ingat nih. Jadi imma ini huruf tafsil. Kadang juga disebut huruf takarrar, pengulangannya. Kalau tafsil itu pemisah, ya, gitu. Nah ini imma, ya. Beda sama amma. Kemarin amma huruf syarat wat tafsil. Tapi kalau imma adalah tafsil wat tukarrar. Boleh begitu ya. Jadi kadang untuk diulang gitu ya. Nah, kalau ini adalah untuk pemisah. Ya. Jadi imma wujudu kamalin fihi. Jadi sebab dicintai itu maksudnya begitu ya. Itu yang pertama, adanya kesempurnaan padanya. Wujudu kamalin fihi. Atau husuli nawalin minhu. Atau husuli nawalin minhu. Husul itu apa ya? Tercapainya boleh ya. Berhasilnya boleh. Pemberian darinya. Nah, gitu. Jadi ada dua penyebab dicintai itu. Yang pertama adalah karena kesempurnaan. Yang kedua karena pemberian. Gitu intinya ya. Jadi dua hal penyebab dicintai. Begitu. Ya, oke. Nanti saya jelaskan lebih dalam lagi. Tapi sebelum ke situ kita ke al-hikam dulu. Biar kita lebih paham begitu ya, mudah-mudahan ya. Oke, Pak Danger. Assalamualaikum. Pak Ustadz izin ikut nyimak kalau boleh. Kalau boleh tahu kitabnya. Oh, kitab yang dibaca. Oke, ini Nasok Yakhul Ibad ya. Oke. Kita coba baca ulang ya. Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi. Oke. Jadi wasinfun ya'budunallaha ala sabilil hubbi fillahi hatta yasirallahu ahabba ilaihim mimma siwahu bal hatta la yakuna lahum mahbubun illallahu ta'ala wasababu wujudil hubbi min jihatil mahbubi imma wujudu kamalin fihi au husulu nawalin minhu. Nah gitu ya, jadi baru dua ya. Bukan baru dua, memang ada dua ya. Jadi orang yang beribadah kepada Allah itu karena cinta kepada Allah, sehingga Allah itu dijadikan, nah begitu ya. Allah itu dijadikan ahabba ilaihim, yang dicintai oleh mereka, yang lebih dicintai oleh mereka mimma siwahu, dari sesuatu apapun. Nah, maknanya begitu. Bahkan gitu kan, sehingga ya, bagi mereka tidak ada yang dicintai illallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Nah, kemudian di sini cerita wasababu wujudil hubbi, sebab adanya rasa cinta ya, min jihatil mahbubi, ditinjau dari yang dicintai. Nah gitu maksudnya. Itu ada dua. Yang pertama adalah imma wujudu kamalin fihi. Ingat, imma itu tadi huruf tafsil, jadi fungsinya untuk memisah gitu. Makanya satu begitu kan ya, wujudu kamalin fihi, adanya kesempurnaan padanya. So, ketika kita lihat seseorang itu sempurna, muncul ya, apa ya, jadi kan ini cinta ditinjau dari yang dicintai gitu ya. Jadi yang dicintai itu layak dicintai itu kenapa sih? Ya, begitu kan ya. Adanya kesempurnaan. Jadi dia sempurna. Sehingga orang mencintainya. Ya, begitu maksudnya. Nyambung ya? Gitu. Jadi cintanya itu sebab sempurna. Nah, kalau ditinjau dari yang mencintainya, itu bisa juga yang membuat menjadi sempurna. Paham kan maksudnya?
Ayo, paham gak nih yang saya omongkan? Kelihatan cantik Pak Yai, nah itu Al-Karim. Jadi ketika seseorang itu sempurna, maka layak dicintai. Itu kalau dilihat atau ditinjau dari yang dicintai, ya. Kalau ditinjau dari yang mencintai, berarti kebalikannya. Cintalah yang membikin sempurna. Nah, begitu kan? Oke, kurang Pak Azari ya. Gini. Jadi rasa cinta itu timbul ditinjau dari yang dicintai. Jadi sesuatu itu bisa dicintai karena sempurna. Nah, begitu maksudnya. Jadi karena sempurna, maka layak dicintai. Nah, kalau ditinjau dari yang mencintai, maka cintalah yang membuat sesuatu terasa sempurna. Nah, begitu. Paham kan? Ustaz Azhari, Kamal itu Allah. Iya, yang maha sempurna itu Allah. Ini definisi umumnya ya. Jadi, kenapa seseorang bisa mencintai? Kalau ditinjau dari yang mencintai, kelihatan sempurna. Tapi kalau ditinjau dari yang dicintai, betul-betul sempurna, maka dicintai. Nah, begitu ya. Bisa dipahami mudah-mudahan ya. Atau yang kedua adalah wahusulu nawalin minhu. Ya. Jadi hasilnya pemberian darinya. Begitu. Selalu diberi, maka muncul cintanya. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau kita selalu diberi dan merasa diberi, siapa yang memberi? Nah, begitu. Maka muncul cinta itu. Nah, kalau kita merasa diberi oleh Allah, maka muncul rasa cinta kepada Allah. Tapi kalau kita tidak merasa diberi oleh Allah, itu berat untuk muncul cintanya kepada Allah. Kalau kita ibaratkan ke orang ya, ke makhluk, ketika makhluk sering memberi kita, maka muncul rasa cinta kita kepada dia. Bisa dipahami ya. Jadi secara gambaran umum rasa cinta itu muncul. Makanya kalimatnya sababu wujudil hubbi. Ini. Sababu wujudil hubbi. Gitu. Sebab adanya rasa cinta. Nah, begitu ya. Nah, tinggal ditinjau dari sisi mana gitu. Kebetulan di sini ditinjau dari sisi yang dicintai. Jadi maknanya sesuatu bisa dicintai itu sebab, nah begitu, sebab sempurna. Itu. Nah, dalam hal ini adalah Allah. Allah itu sangat sempurna. Jadi layak untuk dicintai. Ya, begitu. Tapi anehnya, ini anehnya. Allah itu mencintai kita, malah kita mencintai yang lain. Itu namanya pengkhianat. Allah mencintai kita, malah kita mencintai dunia. Nah itu. Padahal jelas-jelas Allah memberitahu bahwa dunia itu fata morgana, penuh tipuan. Ya. Bahkan disebut dalam Al-Quran, lahwun wala'ibun. Allah yang memberitahu. Dan Allah mencintai kita, malah kita mencintai dunia. Nah itu, jadi jelas pengkhianatan kita. Ya, nyambung kan? Mudah-mudahan. Apa ini? A'tini mahabbatika ya Rabb. Time Iswar. Subhanallah. Ya, begitu ya. Nah, bisa dipahami ya. Atau sebab yang kedua. Aw husulu nawalin minhu. Husulu nawalin minhu. Gitu. Berhasilnya pemberian darinya. Artinya merasa diberi.
Merasa diberi itulah yang akan muncul rasa cinta. Nah, semakin diberi dan merasa diberi itu yang susah. Ya, ketika merasa diberi, maka akan muncul rasa cinta. Bahkan ada cerita ya, cerita-cerita klasik gitu Pak Hadi Waluyo. Seseorang nggak mencintai, laki-lakinya itu sering memberi. Itu lama-lama cinta dia. Nah gitu Pak Hadi Waluyo. Ya, jadi itu resepnya ya, mudah-mudahan. Apa nih Ustadz Azhari? 535. Apa itu Pak Azhari? Pecinta ilmu ketika diberi segalanya. Aduh, kelewat. Oh ya, Malaysia. Apa itu Pak Azhari? Masya Allah. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Nah, sering mahugi. Apa itu Bim? Sering mahugi itu naon? Pak Darbi Zainullah, di antara timbulnya cinta karena, aduh kelewat. Pak Kadafa Yai, yang dimaksud dua sebab mencintai ini hanya untuk Allah atau bisa untuk manusia. Ini sebab munculnya rasa cinta ditinjau dari yang dicintai gitu. Nah ini gambaran untuk Allah ya, untuk Allah. Kenapa? Allah udah sempurna, tidak ada yang lebih sempurna daripada Allah, begitu. Dan tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Jadi Allah layak dicintai. Nah ini kalau digambarkan dengan secara umumnya manusia, kita cinta sama seseorang itu tampak sempurna. Jadi maknanya kalau ditinjau dari yang dicintai, berarti yang dicintai itu syaratnya sempurna. Syaratnya sering memberi. Nah gitu. Jadi ada dua penyebab. Ada dua penyebab adanya rasa cinta. Nah kalau Allah itu sudah jelas sebetulnya. Allah lah yang maha sempurna. Allah lah yang maha memberi. Nah, ketika kita tidak mencintai Allah, malah mencintai yang lain, itu namanya pengkhianat. Nah, begitu. Oke, pecinta ilmu. Wujud rasa cinta karena kesempurnaan pada yang dicintai. Nah, betul. Isop snack. Oke. Sering diberi jadi timbul cinta. Nah, begitu. Butuh tium nara ya Rob, ajari aku mencintaimu. Masya Allah. Bu Wiwin Al-Karim Tanaman, iya dulu. Hehehe. Sering diberi, gitu kan Bu Wiwin. Bu Wiwin sering diberi, jadilah mencintai sang suami. Oke, bisa dipahami ya kalimat ini ya, mudah-mudahan ya. Oke, yuk sekarang kita lihat di Al-Hikamnya. Begitu. Teh Mimin masih ada nggak nih? Tuh, betul. Bu Wiwin. Al-Karim Tanaman, Masya Allah, ngaku juga tuh kata Al-Karim. Oke ya. Oke, kita siap buka lagi di Al-Hikamnya, begitu ya. Oke, matre, tuh kan, matre. Siapa tuh yang matre? Ya. Teh Mimin masih ada nggak ya Teh Mimin? Pak Haji Mamat masih ada nggak Pak Haji Mamat? Masya Allah. Pak Haji. Teh Mimin hadir ya. Masya Allah. Ya, paham kan tadi? Nah, sekarang buka Al-Hikamnya. Pak Haji Muhammad hadir, Masya Allah. Gimana nih Pak Haji? Ya, jadi ketika seseorang tampak sempurna, maka muncul rasa cinta. Iya kan? Siapapun kita dilihat sempurna oleh seseorang, maka seseorang itu akan muncul rasa cintanya. Begitu. Ya.
Oke. Kenapa Teh Mimin? Begitu ya. Kalau kita sering diberi, itu pun muncul rasa cinta. Nah, begitu. Oke, halaman 87 boleh dilihat. Di sini kita akan bercerita tentang orang yang lupa dan orang yang ingat. Ciri orang yang cinta Allah tidak akan lupa, ingat. Dan ciri orang yang tidak cinta Allah itu lupa. Ketika kita sudah dilupakan oleh seseorang, berarti tandanya sudah luntur cintanya. Begitu Bu Wiwin. Begitu ya Nok Musna ya, Cing Ato, Pak Sabarsa, Bu Mimi, Bu Ayah dan Bu Mimi. Oke. Apa tuh Ustaz? Oke. Jilid 1, iya. Jilid 1 ya. Jilid 1. Padi Waluyo, kalau kita sudah cinta, tampak sempurna yang kita cinta itu. Nagmuzna amin. Oke, sudah ketemu? Di sini ada al-ghafilu. Nah, kita belajar siapa yang lupa, siapa yang ingat. Nah, nanti kita boleh kepada kita sendiri, kita termasuk orang yang mana. Begitu ya. Oke, udah siap? Pak Haji Muhammad udah ketemu Pak Haji? Pak Kadafi, halaman berapa ya? Halaman 87. Di sini ada al-ghafilu. Pak Munif sudah ketemu Pak Munif? Masya Allah. Pak Hamid 60 siap. Sudah ketemu Pak Hamid ya. Masya Allah. Sehat selalu Pak Hamid. Ustadz Rosmat. Oke. Siap. Oke. Kitabnya Al-Hikam. Siapa nih yang nanyain? Al-Kawthar. Abi Opik. Malangga. Abi Opik Malangga. Kitabnya Al-Hikam ya Abi Opik ya. Tulisannya jelas nggak? Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghafilu. Nah, ini dibaca Al-Ghafilu berarti mubtada. Ya. Anit tauhidi. Oke Pak Munib. Asyab. Anit tauhidi. Annya huruf jar at-tauhidi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wawunya atop. Kemudian di sini anak huruf nasab dan taukid. Halamannya 87 Pak Haji. Halaman 87. Ayo Pak Haji cari dulu. Abah Oji ngeleg. Waduh. Pak Supri mana ya Pak Abah Oji ya? Lama saya nggak sapa beliau ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Pak Diwaluyo. Juz 1 apa 2 ya? Juz 1. Juz 1. Ya. Al-ghafilu anit tauhidi. Wa anna kulla. Nah ini anna akhwatnya inna. Maka depan dibaca kulla. Wa huwa mudhaf syai'in mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Bi kodo illahi bi huruf jar kodo imajrur yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhaf. Allahi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wa qadrihi. Wawunya atop qadri maktuf dari maktuf alaihnya. Qadai. Wa huwa mudhaf. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Nah gitu. Jadi al-ghafilu, orang yang lupa, orang yang lalai, anit tauhidi, dari ketauhidan. Dan al-ghafilu, orang yang lalai, annakulla, maksudnya begitu ya. Bahwasanya setiap syai'in sesuatu bikodo illahi. Dengan ketetapan Allah. Wa qadrihi, dan dengan kehendak Allah. Jadi orang yang lupa
tentang tauhid, orang yang lupa bahwasanya setiap sesuatu itu dengan ketetapan Allah dan dengan kehendak Allah. Nah begitu. Itu baru mubtada namanya. Belum ketemu khobar. Jadi belum sempurna ketika kita baca al-ghafilu anit tauhidi wa anna kulla syai'in biqada'illahi wa qadarihi. Aduh. Ini belum sempurna. Kenapa? Karena belum ketemu khobarnya. Nah, maka kalimat di depannya baru menjadi khobar. Ya, begitu ya. Idza asbaha. Ya. Idza asbaha. Idanya dzaraf. Bimakna syarat kalau ketemu dua kalimat. Ternyata di sini bertemu dua kalimat. Asbaha. Ini fi'il madi. Ya. Fi'il madi akhwatnya kana. Ya. Maka isim asbahanya adalah huwa. Jadi pokok kalimat. Apabila dia berada di waktu pagi, maksudnya begitu. Maka yang zuru ini adalah kalimat berikutnya. Ini yang dijadikan jawab idza. Yang zuru madza yaf'alu. Nah, gitu. Yang zuru madza yaf'alu. Nah, yang zuru ini adalah fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Madzanya adalah istifham. Yaf'alu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Ya. Madza yaf'alu ini adalah menjadi maf'ul bih dari yanzuru. Ya. Yanzuru madza yaf'alu ini adalah jawab idza. Apabila dia berada di waktu subuh, di waktu pagi, dia berpandangan apa yang ia kerjakan. Nah gitu. Jadi orang yang lupa tentang tauhid, lupa tentang bahwasanya segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah dan atas kehendak Allah, dia akan berada di waktu pagi dan dia berpandangan apa yang harus dilakukan. Apa maknanya? Berarti dia mempunyai kemampuan. Itu bisa dipahami ya. Nah, verifikasi dulu. Nah, berarti dia menganggap dirinya punya kemampuan. Itulah yang disebut orang yang lalai. Orang yang lupa. Dia punya kemampuan. Padahal manusia itu la haula wa la quwata illa billah. Dia tidak punya kemampuan. Sehingga dia tidak akan mengatakan kalau orang yang betul-betul tidak lupa ya. Tidak akan mengatakan apa yang harus aku lakukan. Ya, berarti dia merasa dirinya punya kemampuan. Makanya di sini ai yansibu af'aluhu ila nafsihi. Ya. Jadi perbuatan-perbuatannya itu menisbatkan terhadap dirinya atau kemampuan dirinya. Begitu. Makanya di sini fayaqulu, lalu dia mengatakan madza af'alu fi hadzal yaumi masalan. Ini contoh ya. Sehingga dia akan mengatakan apa yang harus aku lakukan pada hari ini. Beda dengan wal aqilu. Nah ini. Beda dengan orang yang akil. Siapa orang yang akil? Orang yang akil adalah ai al-mustaiqizu. Orang yang terjaga. Orang yang sadar. Mustaiqizu itu maknanya orang yang sadar, orang yang terjaga. Ya. Terjaga, siapa orang yang terjaga? Alladzi la yaghfalu anit tauhidi wa la yaghibu anhu anna kulla syai'in biqada'illahi wa qadarihi. Kita kebut ya, mengejar waktu. Nah, jadi orang yang sadar, al-aqilu, adalah alladzi, orang yang dia tidak lupa tentang tauhid
dan dia berada di darinya. Bahwasanya segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah dan kehendak Allah. Yanzuru. Sehingga dia berpandangan madza yaf'alullahu bihi. Fa'ilnya adalah Allah. Madza yaf'alullahu bihi. Apa itu? Apa yang Allah perbuat padanya. Begitu. Beda dengan yang pertama. Ya. Kalau orang yang lupa, ini akil, orang yang sadar, yang berakal. Kalau ghafil adalah orang yang lupa. Kalau orang yang lupa, dia akan mengatakan yanzuru madza yaf'alu. Dia berpandangan apa yang aku kerjakan. Berarti dia punya kemampuan. Tapi kalau orang yang sadar, dia akan mengatakan madza yaf'alullahu bihi. Apa yang Allah perbuat padanya. Berarti dia tidak punya kemampuan. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Nah, di sini menunjukkan orang yang lupa dan orang yang ingat. Dan orang yang mencintai Allah adalah orang yang selalu ingat. Nah, jadi cinta itu yang bikin ingat. Ya, bahwa Allah itu punya kemampuan, kita selalu ingat, itu berarti kita cinta kepada Allah. Tapi orang yang lupa kepada Allah berarti tidak cinta kepada Allah. Karena lupa dia. Nah, mungkin itu saja dulu hari ini ya. Karena jamnya sudah 8:30, 5 menit lagi. Gitu Pak Bagio, kira-kira Pak Bagio. Pak Sokip, Semarang hadir, alhamdulillah ya. Ustadz Rasmat mungkin segini dulu ya. Kalau masih kurang puas dilanjut besok berarti ya. Munadi akhira ternyata hadir beliau. Masya Allah, kirain teh tidak hadir. Pak Sae, oke. Pak Subagio, alhamdulillah. Oke. Ayo Pak Bagio, kita mulai lagi lah Pak Bagio. Pengen denger ketawanya Pak Bagio ini. Pak Hamid 60, alhamdulillah. Bu Iwin seperti ke pengajian. Apa nih? Pak Bu Iwin diulang. Oke, kemudian siapa ini? Hul. Setiap Senin hingga Jumat insya Allah. Pak Bagio siap, Masya Allah. Munadi akhirnya jam 8 kurang tadi Ustadz. Lupa harinya pada libur. Pak Ahmad Rifai, syukron. Oke. Isop snack, amin ya Allah. Oke. BS apa nih BS? Bakat santri. Oh, BS bakat santri. Sehat-sehat Abah, siap. Insya Allah, terima kasih doanya. Munadi akhirat, terima kasih. Bu Wiwin, seperti ke pengajian Pak Ustadz, ingat terus. Masya Allah. Luar biasa ini. Berarti cinta. Kan begitu kan? Mbak Erlina, alhamdulillah. Kemudian, apa nih? Nasirman Ahmad, oke. Pak Nasir, oke Pak Nasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Hatur nuhun Ustaz, siapa lagi? Bu Iwin, waduh pakai jempol 2. Pak Kadafi, bedanya sahun, aduh kelewat. Pak Muni, barokallah ilmunya Ustaz. Oke. Cukup hari ini ya, insya Allah. YouTube saya, alhamdulillah sudah ada iklannya. Jadi ketika iklan jangan di skip ya. Jadi yang sering buka YouTube, nah alhamdulillah YouTube-nya sudah keluar iklannya ya. Jadi jangan di skip dulu ya, kasihan. Jadi harus menikmati semuanya gitu ya, sehingga terima manfaat semuanya. Begitulah kira-kira ya. Oke pada Pak Kadafi ya. Munadi akhirah, jadi baru tadi pagi saya lihat itu ternyata sudah ada iklannya. Ya, oke. Sampai ini, MB Mai, apa tuh bacanya? Sehat selalu Ustadz, siap. Isop snack, jazakallah ilmunya Pak Yai. Oke, begitu ya. Iya Ustadz, Tem Iswar siap. Gitu ya Tem ya, jadi kalau buka YouTube sekarang ada iklannya, gitu.
Pak Diwaluyo siap. Gitu ya. Mas Yanto, oke siap Mas Yanto, sama-sama. Oke, kita doa dulu ya. Nah, Kang Deddy Rustandi mana nih? Belum nanyain, dia biasa nanyain doa dia. Aba Oji, jazakallah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waduh, Bibi. Sudah laku ada iklannya. Sudah laku, Bibi. Oke ya, mudah-mudahan berkah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih. Oke, Ustadz Hazari, Ustadz Rosmat, mudah-mudahan tetap semangat ya. Pak Angah nih kayaknya beliau masih sibuk terus nih. Kang Zain, Kang Zaki, oh, Kang Zaki. Pencinta ilmu bila mencintai pada yang dicintai seperti Ustadz mengajar, maka dicintai akan senantiasa mencintai akannya. Apa ya? Oke, Pak Edi Mustafa juga, Pak Edi S ya. Oke, Cing Ato, oke. Pak Angah ya, beliau juga ada ternyata, Masya Allah. Subhanallah. Sehat selalu Pak Angah ya, Masya Allah. Sehat selalu Pak Angah, Masya Allah. Masih teringat terus ya Allah. Oke, Ustadz Rosmat juga sampai selesai tentunya ya. Oke, MB Mai, amin ya robbal alamin. Ya, MB Mai, bener nggak di saya bacanya nih? Cukup hari ini dan insya Allah kita dipertemukan lagi besok ya. Besok hari apa sih? Ya masih ya besok ya. Pak Haji Mamat, materi hati ini tauhidnya dalam. Oh, materi hari ini tauhidnya dalam. Siap. Alhamdulillah Ustadz, moga, waduh kelihatan. Ustadz Rosmat juga sudah, sampai selesai ya. Pak Hasan juga sampai selesai, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Selamat masuk di kulkas Pak Hasan, Masya Allah. Abdul Khair, oke Bu Wiwin, ngaji sudah. Yuk orang liburan, waduh ngaji sudah. Yuk orang liburan, gitu Masya Allah. Pak Asep, terima kasih Pak Asep. Kang Dendo, lanjut tahun depan ya. Oh iya benar, lanjut tahun depan. Pak Ray, alhamdulillah. Pak Ray sehat selalu Pak Ray. Iswer, oke. Sababia MT Baris, kami cinta kepada Ustadz. Ustadz cinta kepada kami dan Ustadz karena cinta kepada Allah. Subhanallah. Luar biasa ini Iswer nih. M76, Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dian Anyar hadir, Alhamdulillah. Ini siapa nih Dian Anyar M76? Siapa nih, ayo M76 nih, saya masih belum kenal nih, ayo. Masya Allah, Dian Anyar hadir juga, Alhamdulillah. Lihat YouTube saya ya, mudah-mudahan manfaat. Putu Yunara, oke terima kasih. Oke, Mbak Suliha mana nih Mbak Suliha? Uti Tanaya, mana nih Mbak Uti Tanaya ini? Mbak Uti, kemana nih Mbak Uti? Abah Oji juga selamat bertemu tahun depan, siap. Masya Allah. Mbak Aisyah, terima kasih ilmunya Ustadz. Dian Anyar juga. Oh, alhamdulillah ini Mbak Aisyah hadir juga ya. Dian Anyar, subhanallah. Tadi siapa tadi M76-nya siapa ya? Oke, Mbak Aisyah mudah-mudahan istiqomah. Mama Syafiq, alhamdulillah, amin. Semoga kita dicintai dan mencintai lebih dekat lagi kepada Allah. Terima kasih Pak. Siap. Pamaman. Pak Haji Maman ya. Masya Allah, luar biasa nih Pak Haji Maman. Istiqomah Pak Haji. Bu Neni, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Siapa nih Bu Neni, siapa nih? Pak Udin, MT76, ya Pak Ustadz, alhamdulillah. M76 ya, Pak Haji Maman, mudah-mudahan istiqomah Pak Haji ya. Ikut di sini Pak Haji. Besok kita lanjut lagi Pak Haji. Kemudian Pak Sandi, oke Pak Sandi. Assalamualaikum Ustadz, salam dari Madura. Semoga ilmu yang jenengan gitu kali ya, kasih ke kami bermanfaat. Amin. Oke, Kang Dendo, ganti tahun, nggak usah ganti akun. Ayah.
Iya, gitulah Kang Dendo. Oke, Teh Mimin, cukup hari ini, Pak Haji. Pak Zarkasi kemana nih? Kayaknya beliau lagi liburan ini ya. Pak Sabarsa, Kang Ato, Cing Ato, Kang Deddy Rustandi, mana nih beliau? Sudah doa belum ya tadi ya? Sudah ya? Sudah doa belum ya? Coba komentar, sudah doa belum nih? Masya Allah. Sampun Ustadz, siap. Siap, siap. Udah ya. Oke, kita tutup. Muna di akhirat sudah. Oke, Ustadz sudah. Pak Adi belum ya ini. Oh, Pak Adi belum sih. Sudah Pak Hadi. Oke. Saya tutup hari ini. Ya mudah-mudahan di tahun baru besok kita lebih semangat lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Sabarsa.